Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, usai dicopot Presiden Prabowo, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana keluar dari Kejaksaan Agung Rabu malam. Dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung, Dadan digiring menuju mobil tahanan. Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menahan dua wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebelum menjadi tersangka, ketiganya baru saja dicopot Presiden Prabowo dari jabatan sebagai petinggi BGN pada Selasa malam. Kejagung menyebut ketiganya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola dan penyimpangan makan bergizi gratis. Menurut Kejagung, MBG harusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah. Namun, banyak yayasan yang ditunjuk menjadi mitra dan digunakan untuk sarana kejahatan terafiliasi dengan pejabat BGN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP. Sebelumnya Kejagung juga telah menggeledah kantor BGN di Jakarta. Kini Dadan, Lodewijk dan Sony ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama untuk pemeriksaan lanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemeriksaan lanjutan terhadap 3 ex-petinggi BGN dijadwalkan Kejaksaan Agung hari ini. Lebih lengkap kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juga juru kamera Jamzari di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Eril. Jadi apakah sudah ada konfirmasi pemeriksaan lanjutan terhadap Dadan, Lodewijk dan juga Sony Sonjaya hari ini? Langkah lanjutan Kejagung yang dimana setelah melakukan penetapan terhadap 3 tersangka yakni dari mantan Kepala BGN lalu juga dan 2 mantan Wakil Kepala BGN adalah pemeriksaan lanjutan mendalam yang dilakukan terhadap 3 tersangka ini. Selain itu juga nantinya akan ada pendalaman kembali pemeriksaan pada saksi. Namun tentu hal inilah yang nantinya kita akan tunggu terkait pemeriksaan ini. Apakah akan dilakukan hari ini atau dilakukan di lain waktu. Namun tentu saja informasi yang kami terima, langkah ini akan dilakukan setelah dari penetapan yang dimana sudah dilakukan penahanan selama 20 hari. Jika kita mengetahui bahwa sebelumnya 3 tersangka ini telah ditetapkan oleh Kejagung, yang dimana dalam hal ini juga ditetapkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional periode 2025 hingga 2026, yang dimana dalam hal ini juga Kejagung telah menetapkan dari 2 alat bukti yang dimana sudah ditemukan mulai dari bukti dokumentasi, kemudian juga bukti dari alat elektronik seperti handphone. Lalu kemudian juga dalam hal ini juga bahwa modus operandi atau modus yang dilakukan dari tersangka ini mulai dari menunjuk yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka dengan mitra satuan SPPG, kemudian juga ada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan, dan terakhir adalah markup dengan pengadaan barang, yang dimana dalam hal ini ada beberapa aset dan barang yang dilakukan terhadap 3 tersangka, mulai dari motor listrik dengan nilai kurang lebih 1 triliun, lalu kemudian ada 32.000 pasang sepatu, 31.000 tablet, dan juga lebih dari 5.000 unit televisi berukuran 75 inci. Dan selain itu juga bahwa memang sebelumnya dari Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan mulai dari kantor BGN hingga rumah para tersangka, mulai dari rumah mantan kepala BGN, lalu juga rumah dari 2 mantan wakil kepala BGN. Selain itu juga nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh Kejagung untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya dalam pengumpulan berkas ke depan. Vidi. Baik, Nata, tadi Anda, Eril,
Tadi Anda menyebutkan bahwa sudah dilakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di kantor BGN, termasuk di rumah dari para tersangka. Apa yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, bukti apa yang didapatkan dari sana atau disita dari sana, Eril? Bukti-bukti yang dikumpulkan ini adalah sebagai juga penetapan terhadap 3 tersangka. Di antaranya adalah mulai dari barang bukti elektronik, kemudian juga ada handphone, yang dimana ini juga didalami oleh Kejagung. Selain itu juga bahwa Kejagung melihat adanya markup ataupun pengadaan barang yang tidak sesuai, mulai dari motor listrik yang dimana ini sebanyak lebih dari 21.000 dengan nilai kurang lebih sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian juga ada 32.000 pasang sepatu dan 31.000 unit tablet hingga lebih dari 5.000 unit televisi berukuran 75 inci. Hal inilah yang akan didalami oleh Kejagung dan tentu saja ini akan diperdalam oleh Kejagung untuk pemeriksaan lebih lengkapnya dan juga pengumpulan berkas dalam 20 hari ke depan. Vidi. Baik, pemeriksaan para tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis akan dilakukan hari ini rencananya di Kejaksaan Agung. Terima kasih Eril Nata untuk laporan Anda.